Jai Radha Madhava
Kacharya Shishim Eshi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Jai Jayam Vishnupad Brahmamsa Parivrata Kacharya Shishim Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Ki Ananta Kuti Vaishnavanda Ki Namatra Tasila Haridas Ki Prem Chakor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kunda Sam Kunda Priyodanti Vrindavan Bhanti Mathura Bhanti Mayapurna Bhanti Jagannath Puri Bhanti Ganga Mai Ki Jamna Mai Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Srimati Radharani Ki Harinam Sankirtan Ki Nitai Gautama All good Krishna All good Krishna All good Krishna All good Krishna Chaitanya Manamistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Gadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sargajatam Sargadaratam Tam Sajivam Sarvaitam Savarudam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sadavalita Sri Visakha Michamcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Radha Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataruyasya Kripa Sindhu Vyare Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Naradhaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvese Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. So, two types of persons are there. One is simple-hearted one and one is crooked. Ada dua jenis orang, yaitu orang yang berhati sederhana dan orang yang penuh dengan kemunafikan ataupun kepalsuan. So, crooked persons are called kapati. Jadi orang-orang yang penuh kepalsuan disebut sebagai kapati. If one will become crooked, he cannot get bhakti. Jadi jika orang yang penuh dengan kepalsuan, dia tidak akan memperoleh bakti. Who is really crooked? Siapa yang sungguh-sungguh yang dianggap sebagai orang penuh kepalsuan, kemunafikan? In this world, so to say, everyone is crooked. Jadi di dunia ini, ya, hampir setiap orang dapat dikatakan penuh kepalsuan. Because what I am thinking, what I am doing, no one is able to see my heart. Karena orang berpikir apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, tidak ada seorang pun dapat melihat apa yang ada di dalam hati kita. I am doing something, but I am thinking something else. Ya, saya mengatakan sesuatu yang lain, ya, dan berpikir ataupun di hati ada sesuatu yang lain. I am speaking by lips something, and in my heart I am thinking something else. Ya, di bibir mengatakan A, tapi di dalam hati kita mengatakan B. And this is called kapata, crookedness. Inilah yang disebut sebagai kapatata ataupun kepalsuan, kemunafikan. So, if someone is not totally engaged in Krishna Seva, his consciousness will not develop. Jadi jika orang tidak sepenuhnya menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Bhagawan Sri Krishna, maka kesadarannya tidak akan pernah berkembang. Unless his consciousness will develop, he cannot get rid of this hypocrisy of crookedness. Ya, tanpa orang mengembangkan kesadarannya, maka dia tidak akan bisa keluar dari kepalsuan, dari kemunafikan itu. So those who will have crookedness, they cannot render honor and devotional services unto the Lord Sri Krishna. Jadi mereka yang penuh dengan kepalsuan tidak akan mampu mempersembahkan cinta bakti, pelayanan cinta bakti yang tidak tergoyahkan, yang mantap sepenuhnya pada kaki Parma Bhagawan Sri Krishna. So, in this world you can see, we are all running after dharma, artha, kama. Ya, dan juga di dunia materi ini hampir setiap orang mengejar apa yang disebut dengan catur purusarta ini, itu dharma, artha, kama, dan moksha. This is also kapata, this is also crookedness. Ini juga disebut sebagai kapata ataupun kepalsuan. So, how to get rid of this crookedness, kapata? Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat keluar dari kepalsuan ini, dari kemunafikan ini? How one can get rid of it? Ya, bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita yang keluar dari kepalsuan ini? If someone will go to sadhu, associate with sadhu, and listen from sadhu with faith, then slowly his crookedness will go. Ya, jika seseorang dengan kerendah hati, dengan keseriusan, dia datang kepada sadhu, bergaul dengan sadhu dengan serius, dengan rendah hati, ya, dan maka berangsur-angsur kepalsuannya itu akan bisa dihilangkan. If faith is not there, one cannot listen from the sadhu.
Tetapi jika dia datang kepada sadhu tanpa didasari atas keyakinan, dia juga tidak akan bisa mendengar dari sadhu. He'll just act as if he is listening. Dia hanya bertindak ataupun duduk di dalam kelas, tapi seolah-olah dia mendengarkan. And that is also one type of kapata. Itu juga salah satu bentuk atau jenis dari kapata ini. So therefore one has to develop faith, shraddha. Karena itulah orang hendaknya, kita semua hendaknya mengembangkan keyakinan, mengembangkan serada. Then go to associate with sadhu and listen. Atas dasar kesadaran, atas dasar serada ini, keyakinan inilah kita hendaknya datang ataupun bergaul dengan sadhu. We are associating with foolish persons. Dan pada umumnya kita hanya bergaul dengan orang-orang bodoh. Therefore we have become also foolish. Karena itu kita juga menjadi bodoh. And Atmavad Manyata Jagat. And we are thinking this whole world is foolish. Atmawat manyati jaga. Kita berpikir bahwa seluruh dunia ini adalah penuh kebodohan. So those who are very learned person, even we are thinking they are also foolish like me. Ya, bahkan kalau ada orang yang terpelajar, kita pun berpikir bahwa orang itu adalah orang bodoh seperti saya. Even we are getting opportunity to associate with them, but still because of our offenses, we are not developing any love towards them. Ya, walaupun kita sudah bergaul dengan para sadhu ataupun orang-orang terpelajar seperti itu, tapi karena kita tidak mempunyai keyakinan, maka kesadaran kita juga tidak pernah berkembang. So, unless we can get the mercy of Sadhu Guru Vaishnava, Karena itu tanpa kita memperoleh karunia dari sadhu guru Vaishnava, will not be free from these offenses. kita tidak akan pernah terbebas dari kesalahan-kesalahan ini. And when we will become free from offenses, then we will develop our likeness towards Ya, ketika kita listening. terbebas dari kesalahan ini, maka kita dapat mengembangkan rasa suka, rasa senang terhadap kata-kata sadhu dan terhadap pengucapan nama suci. So therefore we are all offenders. Karena itulah kita semua digolongkan pada aparadi ataupun orang yang telah melakukan kesalahan. We must go to a sadhu and listen from him without wickedness. Karena itulah kita hendaknya datang kepada sadhu, mendengarkan dari beliau tanpa dasar kepalsuan, tapi harus didasari oleh yang serada keyakinan dan cinta kasih. What instruction sadhu gave, we should follow it. Apapun instruksi ajaran yang diberikan oleh sadhu, itulah yang harus kita ikuti dengan baik. Otherwise, we will not get any auspiciousness in our life. Jika tidak demikian, kita tidak akan pernah memperoleh kemujuran dalam hidup kita ini. We think that if our outward posture will be okay, then we can do any type of offensive activities, but no one can know it. Ya, jika kita berpikir ataupun kita beranggapan bahwa dengan penampilan luar kita yang oke-oke saja, kemudian kita dapat melakukan apa saja di dalam hati kita, toh juga orang lain tidak tahu itu. Ini juga adalah salah satu bentuk dari kapati ini. Whatever we do, unjust or offensive activities, Mahaprabhu knows it, and Mahaprabhu here devotees they know it. Ketidakadilan ataupun kepalsuan apapun yang kita lakukan, itu si Chaitanya Mahaprabhu yang tahu. Kita tidak bisa membohongi, Tuhan membohongi hati kita sendiri. Sri Guru, Vaishnava and Bhagavan, they are all antarjami. They know our Sri Guru, Vaishnava, Bhagavan. Bhagawan, itu semuanya adalah antaryami. Itu semuanya bersifat rohani. We cannot cheat them. Kita tidak akan mampu untuk menipu beliau-beliau itu. If you think that we will cheat them, that is our foolishness.
Jika kita berpikir bahwa kita akan dapat menipu guru kita, menipu para Waisnava, menipu Bhagawan, itulah kebodohan kita. The blacksmith knows which steel is good and steel is not that good. The blacksmith Ya, knows which steel is good or which is ya. bad. Seperti seorang pandai besi ataupun ya, pandai besi, dia tahu dengan pasti mana yang besi, mana yang baja ataupun pir. So as regards to the steel, we cannot cheat a blacksmith. Jadi kalau kita sehubungan dengan besi ataupun baja itu, kita tidak bisa menipu pandai besi. So similarly, we cannot cheat Hari Guru Vaishnava. Karena itu pula kita tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin untuk dapat menipu Sri Hari, Guru dan Vaishnava. They know our heart. Mereka ataupun beliau-beliau itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. For our auspiciousness, they don't speak always to us. Ya, untuk kemujuran kita, beliau tidak selalu bicara pada kita. And many ways they give some hints that we are committing mistake or committing offense. Ya. Dengan banyak cara beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ataupun kita telah menipu begitu. Bhagavan is present everywhere. In atom also Bhagavan is present. Bhagawan Sri Krishna ya, hadir di mana-mana, bahkan dalam setiap atom sekalipun. And he is also sitting in our heart and always watching what we are doing. Beliau juga bersemayam di dalam hati kita dan beliau memperhatikan apa yang kita lakukan. But I am so unfortunate fellow, Tetapi kita ini begitu malas, begitu bodoh, knowing everything, dan kita tahu akan semua hal ini. I am not understanding that. I am not understanding that. I know everything, but I am not understanding. Ya, kita seorang tahu segalanya, tapi kita tidak paham apapun, tidak mengerti apapun. So therefore, we are not developing desire to do some seva. Karena itulah kita tidak mengembangkan keinginan untuk melakukan pelayanan. So the other desires are not leaving our heart. Dan keinginan-keinginan yang lainnya seperti Anya Bilasa itu ataupun keinginan-keinginan yang lainnya itu tidak pernah meninggalkan hati kita. So how unfortunate we are. Jadi dengan mempertimbangkan hal ini, betapa malangnya diri kita. So what is the cause of bondage and what is the cause of liberation? Jadi apa yang menjadi penyebab orang terikat dan apa pula yang menyebabkan orang terbebaskan? What is the cause of bondage and what is the cause of liberation? Apa penyebab dari ikatan dan apa penyebab pembebasan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Association. Ya. Association is the cause of bondage, association is the cause of liberation. Jadi pergaulan kita lah yang menentukan itu. Ya, pergaulan akan mengantarkan kita pada keterikatan, jaga karena pergaulan pula akan mengantarkan kita kepada pembebasan. By sadhu association, we will become free from bondage. Jika kita bergaul, yang melalui pergaulan dengan para sadhu, itu akan mengantarkan kita menuju pembebasan. If you go for a sadhu association, then we will get bondage. Tetapi jika kita bergaul dengan orang-orang yang bukan penyembah ataupun asadu, maka ini akan menyebabkan kita menjadi semakin terikat. By asat sangha, we will get samsara bondage. Ya, dengan asat sangha, dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar ataupun orang yang tidak baik, ini akan menyebabkan samsara bondage, ikatan-ikatan dalam pertrikan materi. And satsanga, by satsanga, one will become free from samsara. Dan melalui satsanga ataupun sadhusanga, orang akan terbebaskan dari segala ikatan materi. And he can turn his face towards God. Maka dia berangsur-angsur dapat mengembalikan ataupun memalingkan wajahnya kembali mengarahkan kepada Bhagawan Sri Krishna. Therefore Mahaprabhu said, asat sangha tyagai vaishnava achar.
Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan asat sangha tiaga Vaishnava acara. This is Vaishnava etiquette. That is Inilah etika Vaishnava, to give up asatsanga. yaitu untuk meninggalkan pergaulan yang tidak benar ataupun pergaulan buruk itu. Who are asat? Siapa yang digolongkan pada asat? With whom will not associate. Ya, yang dengan mana? Ya, dengan siapa kita hendaknya tidak bergaul? Who are asat? Siapa yang disebut dengan asat? Ya, berapa lagi sudah dijelaskan? Attachment towards women, this is asatsanga. Ya, keterikatan dengan perempuan itu disebut dengan asat sangha. And to associate with the persons who are very much attached to women, that is also asatsanga. Istri sanggi, ataupun kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terlalu terikat dengan perempuan, itu juga disebut sebagai asat sangha. Those who are not devotee of Krishna, Yang ketiga dikelompokkan pada orang-orang yang bukan penyembah Krishna. they are all asatsanga. Jika juga mereka disebut sebagai asat sangha. So we should always try not to go for asatsanga. Karena itulah kita hendaknya selalu mencoba menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari asat sangha ini. If asatsanga will be there, one cannot go for satsanga. Jadi kita masih selalu berada dalam lingkaran asat sangha ini, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita menuju sat sangha atau satu sangha. By stri sangha, by the attachment towards women, it makes one to bound up in illusion, delusion. Ya. Dengan menjadi terikat dengan perempuan itu akan menyebabkan diri kita terhanyut dalam delusi ataupun dalam hayalan. So those who are doing Bhagavad Bhajan, they must be very careful not to develop so much attachment towards women. Karena itulah bagi kita yang sedang mengikuti Bhagavad Bhajan ini, hendaknya sangat berhati-hati untuk bergaul dengan para perempuan. Those who are devotees, they know the asatsanga is the entrance door of Kali's planet. Ya, dan para penyembah yang maju tahu, mengerti dengan benar bahwa pergaulan dengan perempuan itu adalah merupakan gerbang menuju neraka. The hunter one, when he plays some music in order to attract the deer, and the deer finally get dead. Ya, seperti contohnya, ya, para pemburu yang ingin menangkap rusa, mereka memainkan musik yang indah dan ya, akhirnya sang rusa itu akan terperangkap dan menuju kematiannya. Similarly, wife, children, and putra, griha, household affairs, all are maya. Ya, begitu pula dijelaskan semua istri, anak-anak, rumah dan sebagainya itu dijelaskan sebagai maya. It seems that it is favorable to us, but it is not favorable. Ya, tampaknya seolah itu akan mendukung kita, tetapi itu sebenarnya tidak mendukung kita. So this is sent by providence Ya, dan ini terjadi hanya karena nasib to bring death for us. untuk mengantarkan kematian bagi kita. Who has no relationship with Gurudev, Mereka yang tidak mengembangkan hubungannya bersama guru rohanian, bersama Gurudev. who is not having Atma Darshan, self-realization, Mereka yang tidak memiliki, mengembangkan keinsiapan diri. who is not thinking that he is a servitor or sevaka, Mereka yang tidak berpikir bahwa dirinya adalah pelayan dan pelayan. so that type of Baddha Jiva conditioned soul will go for asatsanga. Ya, roh-roh yang terikat seperti itu selalu akan terjerembab dalam asat sangha. And this is a very dangerous situation. Inilah keadaan yang paling berbahaya bagi diri kita. One will never get any auspiciousness in his life.
Ya, jika kita selalu berada dalam keadaan seperti itu, kita tidak akan pernah mendapat kemujiran apapun dalam hidup kita ini. Therefore, asatsanga should be given up immediately. Karena itulah asat sangga ini hendaknya sesegera mungkin ditinggalkan. Tata dusangam surja satsanga satsu sajjeta vidyama samte vasu chindanti manabhyasanga muktivi. Bhagavatam 11th canto saying, Di Srimad Bhagavatam skanda 11 mengatakan, an intelligent person should therefore reject all bad ya, association. karena itu orang-orang cerdas hendaknya segera meninggalkan pergaulan-pergaulan buruk ataupun asat sangga. And instead take up the association of saintly person. Dan tapi sebaliknya dia hendaknya langsung mencari pergaulan dengan orang-orang suci ataupun para saksi ataupun para penyembah. Whose words cut up the excessive attachment of Di mana kata-kata beliau itu bagaikan kapak yang dapat memotong segala ikatan-ikatan materi. satsanga chari kaino akoti raso I developed desire to go for bad association, giving up sadhu association. Saya telah mengembangkan keinginan untuk asat sangga dengan meninggalkan pergaulan yang baik dengan para sadhu. Therefore I got this bondage. Karena itulah saya telah mendapatkan ikatan-ikatan di dunia material ini. So one cannot give up Maya by his own strength. Karena itu orang tidak akan mampu untuk meninggalkan ataupun melepaskan dirinya dari ikatan maya atas kekuatan dirinya. So what he needs? Karena itu apa yang kita butuhkan? He needs sadhu guru kripa, manusia sadhu. Karena itu kita sungguh-sungguh memerlukan sadhu guru kripa, karunia dari sadhu guru. So therefore we need Bhagavat kripa, Bhagavan's kripa, manusia bhava. Ya, karena itulah kita juga memerlukan Bhagavat kripa, karunia dari Tuhan Sri Bhagawan. If we can get the manusia bhava, Jika kita memperoleh karunia dari Sri Bhagawan, then you can turn our face towards bhava. maka kita akan dapat mengalihkan pandangan kita, mengarahkan pandangan kita kembali kepada Tuhan, kepada Sri Bhagawan. That is called Bhagavat Samukya. Itulah yang disebut dengan Bhagavat Samukya. It is the primary cause of getting bhakti. Apa yang menjadi penyebab dasar untuk kita memperoleh bhakti? But that is also secondary one. Dan juga ada yang disebut sebagai hal yang kedua. So which one is first? The first one is Vaishnava mercy, Mahabharata mercy. Ya, yang pertama dibutuhkan adalah karunia Vaishnava, karunia para Bhagavat Bhakta. So Bhagavan is called Sadhanu Grahasya. Sadhanu Grahasya. Bhagavan is called Sadhanu Grahasya. Ya, Sri Bhagawan disebut sebagai Bhagawan Sadhana Nugraha. Sadhanu Grahasya. Sadhanu Grahasya. Sat Anugraha Sila. The meaning is that Artinya adalah through Sajjana, devotee, melalui Sat Jana ataupun melalui para penyembah. he showers mercy on other devotees. Ya, beliau melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang lain. This Sajjana, they are personification of Bhagavan. Ya, jadi para Satjana ini adalah perwujudan dari karunia Sri Bhagawan.
So Bhagavan's mercy is manifesting here as sadhu. Jadi karena itu karunia Sri Bhagawan berwujud di dunia material ini sebagai seorang sadhu. So we can get Bhagavan's mercy through a sadhu. Karena itu kita akan memperoleh karunia Sri Bhagawan hanya melalui para sadhu. So without this sadhu sangha, Karena itu tanpa melalui sadhu sangha, what to speak of bhakti? apa yang lagi yang dapat kita katakan tentang bakti? Even we cannot develop sraddha. Bahkan kita tidak dapat mengembangkan serada, tidak dapat mengembangkan keyakinan kita. Therefore Shastra saying, Karena itu sastra mengatakan, Chaitanya Charitamrita saying, yaitu dalam Chaitanya Charitamrita, sadhu sangha, sadhu sangha, sarvasastra sangha, sadhu sangha, so all the Shastra are saying about sadhu sangha. jadi semua sastra mengatakan ataupun menjelaskan dan menyimpulkan tentang pentingnya sadhu sangha. By little association with sadhu, one can get all perfection in his life. Hanya melalui sadhu sangha yang sesaat saja orang akan memperoleh segala kesempurnaan hidupnya. Brahmanda Brahmite Those who are wandering in this one universe, when they will become fortunate, they will get the darshan of sadhu, and by the sadhu's mercy they get the seed of bhakti. Ya. Jadi mereka karena pengaruh ataupun hasil daripada kegiatan-kegiatannya yang lampau, mereka mengembara terus dari satu planet ke planet yang lain, dari satu jenis kehidupan yang lainnya. Tapi orang-orang yang beruntung, ya, yang lahir sebagai manusia, orang-orang yang beruntung itu memperoleh pergaulan dengan sadhu, memperoleh karunia dari Krishna. Atas karunia Sri Krishna mereka bertemu dengan sadhu, dan atas karunia sadhu mereka mendapatkan benih bakti. Guru Krishna, Guru's mercy and Krishna's mercy. Both mercy is needed to develop bhakti. Ya, Guru Krishna Mercy. masih. Jadi kita memerlukan karunia guru dan karunia Krishna untuk memperoleh bakti ini. So, unless we get mercy from Guru, we cannot get mercy from Krishna. Jadi tanpa kita memperoleh karunia dari guru, kita tidak akan memperoleh karunia dari Sri Krishna. Mahat kripa bina ko karme bhakti name Krishna bhakti jure raho sansar mohe karo. Mahat kripa bina kon karme bhakti name. Without the mercy of great personality like Bhakta, Vaishnava Bhakta, by any other means one cannot get bhakti. Ya, Mahat Kripa di sini dasar tanpa karunia dari Mahat Kripa ataupun karunia dari kepribadian yang agung para penyembah murni Tuhan, ya, orang dengan cara yang lain tidak akan memperoleh bakti. What to speak about bhakti, even he will not become free from samsara attachment. Ya, apalagi kita bicara tentang bakti, bahkan dia dengan kekuatan sendiri dia tidak akan mampu keluar dari ikatan-ikatan materialnya. So if someone will associate with sadhu and he will serve Bhagavan, then he will get mercy. Ya, jika seseorang, ya, melalui proses sadhu sangha atas karunia para sadhu dan kemudian mempersembahkan pelayanan bakti kepada Sri Krishna, maka dia akan memperoleh bakti. So Bhagavat Sangha, Bhagavat Seva. Karena itu dua hal ini yang sangat mendasar. Two things coming by sadhu's mercy. Ya, Bhagavat Sangha dan Bhagavat Seva.
Ya, ini yang akan mengantarkan kita kepada bakti. So, those who are real bhakta, they do seva to Vishaya Vigraha and Asura Vigraha, object of love and ever of love, both. Jadi mereka yang sungguh-sungguh ingin menjadi bakta dalam arti yang sebenarnya, maka dia akan mempersembahkan pelayanannya kepada Wisaya Begawan dan juga kepada Asraya Begawan. Vishaya Vigraha is Krishna. Wisaya Vigraha adalah Sri Krishna. Asura Vigraha is Guru. Asra Vigraha adalah guru. So one does seva to Krishna and Guru simultaneously. Ya, karena itulah sebagai seorang bakta yang dalam arti yang sebenarnya, dia hendaknya melakukan pelayanan kepada keduanya, baik kepada guru dan juga kepada Sri Krishna. So bhakta seva is very important thing. Ya, karena itu juga dijelaskan bahwa pelayanan kepada bakta, kepada para penyembah adalah hal yang sangat penting sekali. Chariya Vaishnava seva nistara peche keva. Without Vaishnava seva, one cannot do Guru seva, one cannot do Bhagavan seva. Tanpa melayani para Vaishnava, orang tidak akan mendapatkan pelayanan kepada guru, dan tanpa pelayanan pada guru, orang tidak mendapatkan pelayanan pada Krishna. If someone is reluctant to serve Guru, he cannot become Guru Das. Kalau orang atau seorang penyembah ogah untuk melayani gurunya, maka dia tidak akan bisa menjadi guru dasar. Before doing seva to Mahaprabhu, one should serve Gurudev. Sebelum melayani Sri Gauranga Mahaprabhu, pertama-tama dia hendaknya melayani gurunya. So this Guru seva is not only Guru seva. Dan guru seva ini bukan hanya guru seva, pelayanan kepada guru saja. This is called Swaparsada seva. Ya, ini disebut dengan Swaparsada seva. Swaparsada. Swaparsada seva. Swaparsada means when we are serving Guru, the Guru has many own men are there. We are serving also there. Ya, jadi ketika kita melayani guru kerohanian, guru den, maka ada banyak orang-orang di sekeliling beliau juga yang harus kita layani. It is needed to do Mukunda Aradhana, Mukunda worship. Ya, kita memerlukan untuk kemajuan spiritual kita memerlukan Mukunda Aradhana. Similarly, we should do also Mukunda Prashta. Begitu pula, selain kita memerlukan Mukunda Aradhana, kita memerlukan Mukunda Prashta Aradhana. Those who are very dear to Mukunda, they are Mukunda Prashta. Mereka yang sangat disayangi oleh Sri Mukunda, itu yang disebut sebagai Mukunda Prashta. Otherwise, one will commit offense. Jika tidak demikian, orang akan berbuat kesalahan. Where there is Hari Aradhana, but Hari Bhakta Aradhana is not there. Jika orang melakukan hari Aradhana ataupun pemujaan kepada hari, tetapi dia tidak melakukan kepada hari Bhakta Aradhana, One should understand there is so much offenses. ya orang hanya mengerti bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Therefore, Shastra saying, Hari Bhakti Suddhadaya is saying, Karena itu sastra mengatakan, Hari Bhakti Suddhadaya mengatakan, Archaitva tu govindam tadyana chayantija note Vishnu prasada sat bhajanam dambika sutaha. Those who are worshipping Govinda mereka yang memuja Tuhan Sri Govinda and they are not worshipping his dear devotees, dan orang-orang itu tidak memuja, tidak memuja para penyembah terkasih Sri Govinda, they cannot get mercy from the Lord Vishnu. mereka pasti tidak akan memperoleh karunia dari Tuhan Sri Vishnu ataupun Sri Govinda. They are considered as very proud fellows. Mereka disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh sangat sombong. Mama bhaktai parthano me bhaktasya te janaha ad bhaktasya cha je bhaktaste me bhakta tamamata. Bhagavan Krishna saying to Arjuna,
Bhagawan Bhakta mengatakan, Sri Bhagawan mengatakan kepada Arjuna, "O Arjuna, those persons only they are rendering devotion services unto me. oh Arjuna, mereka yang hanya mempersembahkan pelayanan ataupun baktinya pemuliaan kepada diriku, They cannot become my devotees. mereka tidak dapat menjadi penyembahku. But those who are becoming devotees of my devotees, Tetapi mereka yang menyatakan dirinya sebagai penyembah dari penyembahku, they are really my devotees." itulah yang sesungguhnya sebagai penyembahku yang sebenarnya. Markandeya, Ambarisha, Vasu, Vyasa, Vibhishana, Pundarika, Bali, Shambhu, Prahlada, Vidura, Dhruva, Parashara, Bhishma, Narada, they are the bhaktas. Among them, Prahlada is the topmost one. Jadi di antara semua daftar yang dijelaskan itu, maka Prahlada adalah yang tertinggi. Prahlada is the topmost one. But the Pandavas, they are greater than Prahlada. Kemudian yang lebih agung daripada Prahlada adalah para Pandawa. Through Narada, Yudhishthira was given an instruction. From that we can understand that Narada Muni said, "O king, Prahlada is very fortunate. But you should not think that you are unfortunate." Ya. Jadi Narada Muni menyampaikan kepada Yudhishthira Maharaj, mengatakan, "Wahai raja, yang Prahlada itu memang sungguh-sungguh sangat mulia, sangat beruntung. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dirimu tidak seberuntung Prahlada. In this human society, you are very fortunate. Di dalam masyarakat manusia ini, yang kalian ini para Pandawa adalah orang-orang yang sangat-sangat mujur. Because all the muni sages, they purify your place. Karena para muni, para resi, para sadhu selalu datang untuk menyucikan, datang ke istanamu untuk menyucikan tempatmu ini. They always come to your house. Mereka selalu datang ke rumahmu. O Maharaj, to your house, the sages are also coming. Oh Maharaj, Maharaj Yudhishthira artinya, para sadhu ataupun para resi selalu datang ke rumahmu, ke tempatmu. Why? Kenapa demikian? Because Bhagavan Krishna, he is present there, who is showing Param Brahma. He is assuming the human form, he is present with you. Ya. Kenapa para resi, para sadhu, para muni selalu datang ke tempatmu, ke istanamu, ke kerajaanmu ini? Karena swayam Param Brahma, Sri Bhagawan yang sekarang muncul di hadapanmu sebagai dalam wujud manusia sebagai Tuhan Sri Krishna selalu tinggal bersamamu. Sridhar Swami in his commentary on this sloka, he said, Sridhar Swami memberikan komentar atas sloka ini. Beliau mengatakan, O Yudhishthira, oh Yudhishthira, in Prahlada's home, di rumah Prahlada, Param Brahma was not residing. ya, para Brahma tidak selalu hadir di sana. For his darshan, the sages, munis, they were not going to Prahlada's house. Ya, untuk memperoleh dasar dari Sri Bhagawan, para resi, para muni, para sadhu tidak datang ke rumah Prahlada. And he was not present, Krishna was not present as the son of unto Prahlada. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna tidak hadir, Uncle son. ya, tidak hadir sebagai putra dari pamanmu. And so he did not directly shower mercy on Prahlada. Jadi beliau, Sri Bhagawan tidak secara langsung melimpahkan karunia-Nya pada Prahlada. Therefore you are
greater than Prahlad and myself. Ya, karena itu kalian lebih agung, lebih mulia dari Prahlad dan juga lebih agung dari diriku. So, because some Jadavas, they always remain with Krishna with affection. Ya. So therefore, some are also greater than Pandavas. Ya. Kemudian para Yadawa, ya, karena mereka selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya yang sangat mendalam kepada Sri Krishna dan Sri Krishna selalu ada di sana, maka para Yadawa lebih agung dari Pandawa. Among all the Jadavas, Uddhava was the greatest. Di antara para Yadawa, maka Uddhavalah yang paling mulia. So, from Uddhava, the Braja, they themselves are Braja, they are the greatest. Tapi dibandingkan dengan Uddhava, maka para Braja, para penduduk Braja Bumi, khususnya para Gopi, adalah yang jauh lebih tinggi dari Uddhava. Because Uddhava was praying the dust of the lotus feet of Gopis. Kenapa demikian? Karena Uddhava ketika dikirim ke Braja Bumi melihat betapa dalamnya cinta kasih para Braja Bumi ini, para Gopi. Mereka berdoa untuk mendapatkan debu dari kaki Padma para Gopi. Because Uddhava was not having that much love for Krishna like the Gopis. Ya, karena Uddhava tidak memiliki cinta yang begitu mendalam sebagaimana para Gopi tunjukkan kepada Krishna. So therefore these Gopis are very dear to Bhagavan Krishna. Karena itulah para Gopi itu sangat-sangat disayangi oleh Bhagavan Sri Krishna. Among these Gopis, the topmost Gopi is Srimati Radha. Di antara para Gopi ini yang tertinggi ya adalah Srimati Radharani. So our Gurudev, Srila Prabhupada, they are very dear to Sri Krishna. Sri Krishna is old man. Ya, karena itu guru kerohanian kita, Srila Prabhupada, semuanya sangat dikasihi oleh Bhagavan Sri Krishna. Really, we are very fortunate. Karena itu kita sungguh-sungguh sangat mujur. What to do? We are also becoming very unfortunate. Ya, dan di sisi lain kita juga sungguh-sungguh sangat malang. Kari nirevaso gelona piyaso apana karam hola. Apana karam hola. Kari nirevaso, remaining inside the water. Gelona piyaso, our thirst didn't go. Ya. Jadi ini ada sebuah Because pepatah. our karma, according to our karma reaction of our karma. Ya. Akibat daripada reaksi daripada karma para kita sudah berada di dalam air, kita sudah berenang di dalam air garam, tapi kita tidak, ya, rasa dahaga kita tidak hilang. To give Mundan interpretation to the holy name, that is one type of offense, 10 offenses. Memberikan interpretasi terhadap nama suci itu juga salah satu jenis kesalahan. So those who are giving interpretation of the holy name, they are really very, very degradable one, very sinful. Mereka yang memberikan interpretasi yang material terhadap nama suci Tuhan, orang-orang itu disebut orang-orang yang sungguh-sungguh sangat merosot. Then Sangat all jatuh. will be Hades planet. Mereka pasti akan, ya, berlomba masuk planet neraka. The name is Krishna Bhagavan himself. Nama suci itu adalah tidak lain daripada Tuhan Sri Krishna sendiri. And this name is having unlimited qualities. Dan nama suci itu sendiri tidak memiliki kualifikasi yang tidak terhingga. Bhagavan is unlimited, the name also unlimited. Sri Bhagavan Sri Krishna tidak terhingga, nama suci beliau juga tidak terhingga. Bhagavan Anantadev could not finish his glorification. Bhagavan Sri Anantadewa tidak pernah bisa mengakhiri, ya, pemujaannya terhadap Bhagavan Sri Krishna. Glories of Krishna is unlimited. Karena itu kemuliaan Bhagavan Sri Krishna tidak ada batasnya, tidak terhingga. So if you will say Jnana Mahatmya is too much glorification, we are committed.
Jadi jika kita mengatakan adalah nama ataupun mengatakan bahwa pemujaan yang nama suci yang terlalu berlebihan, kita menganggap itu terlalu berlebihan, itu juga adalah sebuah kesalahan. So then why many are chanting but they are not getting the result? Karena itulah kenapa begitu banyak yang penyembah yang sudah tekun mengucapkan nama suci, tapi belum mendapatkan hasilnya. Because they are committing offense at the lowest rate of men. Karena mereka melakukan kesalahan pada kaki paduan nama suci. So therefore one should give up the name offenses when he is chanting the Karena itulah kita semuanya, setiap orang hendaknya meninggalkan kesalahan-kesalahan pada nama suci yang ketika kita mengucapkan nama suci itu. Otherwise you will not get the result of chanting the holy name. Jika tidak demikian, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan hasil dari pengucapan nama suci itu. So name, if you chant properly, it will definitely protect us. Ya, jika nama suci itu diucapkan dengan baik, dengan murni, maka nama suci itu akan melindungi diri kita sepenuhnya. But if we use the name for our own purpose, Tetapi jika kita menggunakan nama suci itu untuk kepentingan pribadi diri kita for ini, our self-interest, ataupun untuk kepentingan pribadi kita, this name will not help. maka nama suci tidak akan menolong diri kita. So they are the logos. Those who are not following the order of their guru, instruction of their guru, Mereka yang tidak mengikuti perintah-perintah dari guru kerohaniannya, they commit offenses. mereka juga melakukan kesalahan. So even if they are chanting the holy name, Bahkan walaupun dia terus mengucapkan nama suci, but they will not get the result of chanting holy name. tapi mereka tidak akan mendapatkan hasil dari pengucapan nama suci. So one should not blaspheme any Vaishnava. Karena itu kita jangan hendaknya menghina ataupun mengkritik penyembah manapun, Vaishnava manapun. If one will commit Vaishnava offense, he may worship Bhagavan, Vishnu or Krishna Ya, jika orang melakukan 100 lifetimes, but he will not get any bhakti. Ya, jika orang melakukan kesalahan ataupun Vaishnava aparat ini, meskipun dia penjelmaan bahkan ratusan atau ribuan kali penjelmaan mengucapkan nama suci, dia tidak akan memperoleh hasil dari pengucapan nama suci itu. So Satadhanna, one king was there. Ada seorang raja bernama Satadhanya. He was doing Bhagavan worship, Dia melakukan pemujaan kepada Sri Bhagavan. but he was not respecting the Vaishnavas and giving respect to Veda. Ya, tapi dia tidak menghormati para Vaishnava, dia tidak menghormati Weda. He just associated very little time with the persons, those who are not following Veda and not serving Vaishnavas. Ya, mereka bergaul walaupun bergaul hanya sedikit dengan orang-orang yang tidak menghormati Weda dan juga those who are not respecting Veda. He associated with them, those who are offender of Vaishnavas. And Jadi tapi sang raja ini bergaul dengan orang-orang, dengan para aparadi, dan dia tidak menghormati Weda ataupun yang tidak menghormati Weda. finally he got dog life. Akhirnya dalam kehidupan berikutnya dia lahir menjadi anjing. So Guru Vaishnava Seva, by Guru Vaishnava Seva, Mahajana Seva, one can become Sodhavan. Sodhavan means that full person. Ya. Jadi melalui hari guru dan Vaishnava Sewa, orang akan menjadi seradawan, orang memiliki keyakinan yang kokoh. Those who listen Harijana Katha, Mereka yang melakukan Harijana Katha, mendengarkan Harijana Katha, Harijana means devotees of Hari. ya. Their Katha, when they speak. Ya. Dan artinya Harijana Katha artinya ketika satu guru berbicara, dia mendengarkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keseriusan. They develop taste for Vasudeva Katha.
maka dia akan mengembangkan rasa untuk mendengarkan Wasudewa Kata. Vasudeva Katha Ruchi. Wasudewa Kata Ruchi. So therefore, those who really want auspiciousness, Karena itu jika kita atau setiap orang menginginkan kemujuran untuk dirinya, they should remain away from offenses. dia hendaknya menjauhkan dirinya dari kesalahan-kesalahan. And they should always associate sadhu guru Dan dia hendaknya selalu bergaul dengan para sadhu guru and listen Harikatha. dan mendengarkan Harikata dengan serius. And after that, they should do kirtan also. Dan setelah itu dia hendaknya melakukan kirtan juga. So those who are having aparad, offenses, Tetapi mereka yang selalu yang cenderung untuk melakukan kesalahan, melakukan aparat, with crying they should do, chant the name of Lord Hari sambil again. menangis dia hendaknya mengucapkan nama suci Tuhan sehari-hari. So then they will be free from aparad. Maka dia kemudian bisa dibebaskan dari kesalahan. So those who are having done aparad, if they will chant pure name Sudama, then aparad will go. Ya, dan mereka yang melakukan aparat terhadap nama suci, dia hendaknya berusaha untuk mengucapkan nama suci secara murni sehingga aparatnya bisa dihilangkan. But one has to become niskapata. Tetapi dasar utamanya orang harus menjadi niskapata, artinya Without crookedness. terbebas dari kepalsuan ataupun kemunafikan. Without crookedness, he should cry and he should chant again. Dengan hati yang tulus, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, hendaknya menangis sambil mengucapkan nama suci. My Gurudev will shower mercy on me. Guru kerohanian saya, Gurudev saya pasti akan melimpahkan karunia pada diri saya. There is no doubt at all. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hal ini. This determination is needed. Keteguhan hati seperti ini yang sungguh-sungguh kita perlukan. Those who are determined, they will get Hari Bhakti. Mereka yang memiliki keteguhan hati, keyakinan yang kokoh, mereka akan mendapatkan hari bakti. More will become humble, more Semakin kripa, kita menjadi rendah hati, menjadi tulus hati, more kripa will come. maka karunia akan lebih banyak lagi mengalir. So those who are looking for kripa, Jadi dari kita ataupun mereka yang sungguh-sungguh they are called ingin mencari karunia tersebut, kripa kanga. mereka hendaknya menjadikan dirinya sebagai kripa kangkal. So therefore, one must give up crookedness. Karena itulah setiap orang kita semua hendaknya meninggalkan segala kepalsuan yang ada di dalam hati, dalam pikiran kita. Kapatata hoile dure, pravese premapure, jire rahu daya manyakare, ataeva bahu jatne, anivare premorapne, kapatera Pratishta sadrushta dhamma Kandalini hrude mama Chatakalo korive nastana Kapata paduta pati Natharive mamamati Sopatini So, more something there, but this is the most important thing. Kapatata hoile dora pradesha premara. When
one will become free from crookedness, he will enter into flame kingdom, God kingdom. Jika orang terbebas sepenuhnya dari kepalsuan, dari kemunafikan, maka mereka akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti. Jiva's life will become successful. Maka kehidupan sang jiwa akan sepenuhnya mencapai sukses. So therefore, with much care, Karena itu dengan segala perhatian yang sangat serius, in order to get the love wealth, dalam usaha kita untuk mendapatkan karunia We harta benda cita kasih Krishna prema ini, we should become free from kapatya. kita hendaknya membebaskan diri dari segala kepalsuan, kemunafikan. Oh my mind, listen. Oh pikiranku, dengarkanlah dengan baik. Pratishtasa drushta. Ya, pratistasa, dusta, The desire for man fan is just like a dog-eater woman, Chandali. ya. Jadi keinginan untuk mendapatkan nama baik dan kehormatan ataupun kemasyuran itu adalah seperti perempuan candala yang makan daging ayam. Jatakala hude karibe notram. As long it will remain in our heart. Sepanjang ataupun selama kemunafikan, kepalsuan ini berada di dalam hati kita, The paramour kapatata, crookedness is the paramour, will never leave us. Kapatata ini yang dianggap sebagai kasih gelap tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Therefore, the kapatata will remain with us as long we have man fan. Karena itu kapatata ini, kepalsuan ini, kemunafikan ini akan selamanya berada dalam diri kita sepanjang kita mengharapkan nama baik, kemasyuran dan sebagainya. As long we will have pratishta desire, man fan prestige. Selama kita menginginkan pratista, artinya nama baik, kemasyuran dan pujian, kita akan tetap memiliki kapatata ini. This crookedness will never go. Kepalsuan ini, kemunafikan ini tidak akan pernah meninggalkan kita. And crookedness will not go, then you cannot get then bhakti. Jika kepalsuan ini tidak pernah mau pergi meninggalkan diri kita, ataupun kita masih berpelukan erat dengan kapatata ini, kita tidak akan pernah mendapatkan prema bhakti ini. So we should serve sadhu Vaishnava Guru. Karena itu kita hendaknya melayani satu guru Vaishnava dengan kerendahan hati, dengan hati yang sederhana. Thereby we can get the mercy of Krishna. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh karunia dari Tuhan Sri Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Srila Gurudev Jai. ki Jai. Sri Radha Gopinath Ji ki Jai. Sri Jagannath Gaura Sudha Ji ki Jai. Sri Govinda ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta ki Jai. Jai Gaura हरि श्री श्रीमद चैतन्य चंद्रदास गुरु महाराज की जय। Any question? Silakan Prof. Budayan tadi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kemarin bilang bahwa Pratista betul-betul sangat mengganggu ataupun sangat tidak baik untuk kita mencapai Krishna prema. Dalam tindakan bagi saya berkata bahwa sampai tingkat bawah pun seseorang masih tidak terbebas dari Pratista. Kenapa Pratista itu sangat-sangat sulit sekali dan juga sangat-sangat melekat berat di dalam diri kita. So why this
Pratishta is so strongly remained in our heart. We want to become great. We want to become great. Karena kita ingin menjadi orang hebat ataupun orang mulia. We don't want to become highly want. We want to become great. Ya, tidak mau menjadikan dirinya kecil ataupun paling bawah, tapi ingin selalu yang paling atas ataupun paling hebat. So why is that? Why that desire is so strong like that? Because we want to become great. Karena kita ingin menjadi besar. Mahaprabhu said to Radha Krishna, we don't want to become to Radha Krishna. Dan si Chaitanya Mahaprabhu sudah mengajarkan kita Trenat Api Sunicena, tapi kita tidak ingin menjadi Trenat Api Sunicena. But Dhruva Maharaj wanted to also have a kingdom. But Dhruva also said, I want to have some big position. Dhruva. When he said? No, he said, When he said? at the beginning. Huh? I'm not sure, but there is. Why you are asking question you are not sure? No, because the Dhruva Maharaj seemed to be like having material desire, no? Yeah. When? Before he met Krishna. Then after meeting Krishna was it? Huh? Then he got purified. When he was very young, that time he developed desire that some material position I should get. And when he met Bhagavan, he said, I don't need anything. I got you. You are asking question relevant to the subject. Ada yang lain? Okay? Ya. Jadi di dalam masyarakat penyembah itu kadang-kadang kita memang harus ada penyembah yang berposisi sebagai ketua atau pemimpin seperti itu. Jadi karena dia memiliki tugas untuk bertanggung jawab, atau penyembah-penyembah senior yang bertugas untuk membimbing gitu. Jadi kelihatan para penyembah ini berada di dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti itu. Memberikan perintah, mengatur segala sesuatu. Kadang-kadang dalam posisi seperti ini riskan sekali kelihatan kedudukan penyembah seperti itu dari pratista. Seakan-akan dia penting, penyembah ini penting. Jadi pada saat yang sama dia memang kita butuhkan ada leader semacam itu. Terus bagaimana sebagai seorang penyembah dalam posisi sebagai ketua itu pada saat yang sama kita supaya bisa tetap humble, tetap supaya tidak ada rasa bangga, rasa pratista itu muncul di dalam penyembah. Ya, dan Prabhu has a vision that as a society, as a devotee society, we need a leader or senior devotee to guide the younger devotee, or the leader to give guidance, to give instruction like that. So, look like the position is very important, or may the tendency to have a pratista will develop or like that. So, if someone get that position, how they can always feel that pratista will not come, and still, even though we consider as a senior devotee or the leader like that, to give guidance, to give instruction to other devotees, and still they have humbleness and free from pratista.
If anyone is leader in the society, or a temple, manager, or president, he should always think that I am not manager. The real manager is Guru and Krishna. Then he will not develop any position. And due to Guru Krishna's mercy only, I am doing some seva. This is my seva. I have been given my Gurudev by Krishna to just to render this seva. There is a manager, there is a leader. Then Pratishtha leader of the world. Jadi siapapun yang mendapatkan kedudukan sebagai presiden tempel ataupun sebagai ketua apapun di dalam masyarakat kita, sebagai senior dan sebagainya, ya, tapi hendaknya dia tidak pernah berpikir sebagai pemimpin ataupun sebagai ketua ataupun presiden tempel atau apa dan sebagainya. Karena pemimpin kita yang sesungguhnya, leader kita yang sesungguhnya, ketua kita yang sesungguhnya adalah Guru dan Krishna. Kita hanya diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan tertentu. Inilah yang harus menjadi mood kita. Kalau kita berpikir, oh sekarang saya menguasai, saya bisa memerintah siapa saja. Kalau tidak ada yang menghormati kita menjadi marah begitu. Nah ini sudah kita kerasukan praktiskan. Kita menganggap diri kita yang pemimpin. Kita lupa dengan Guru dan Krishna yang menugaskan kita. Tadi ada Bunda menjelaskan persembahan yang terlalu berlebihan itu juga merupakan kesalahan. Maaf kalau salah. Tapi kadang kita anggapannya bisa sampai berlomba-lomba untuk memberikan yang maksimal untuk Bunda untuk Krishna. Jadi bagaimana contoh yang persembahan yang berlebihan? Ada yang saya the offer offering. So much offering is considered. Saya dengar ini ada persembahan yang berlebihan. Jadi apa? Juga merupakan kesalahan. Yeah. So offer glorification or offer offering is also become aparat mistake like that. So what is the Ati stuti nindar lakshan. So much glorification is just like the blasphemy. Mahaprabhu said. yang dijelaskan itu bukan persembahan. Memuji orang yang berlebihan itu juga merupakan kesalahan, bukan persembahan. Itu Mahaprabhu menjelaskan, kalau orang terlalu memuji-muji diri kita padahal kita tidak mempunyai kualifikasi seperti itu sebenarnya penghinaan. Tadi disebutkan ada 3 program di neraka, hawa nafsu, amarah, dan loba. Tapi apakah hanya itu saja? Sedangkan ada yang lain, misalkan seperti iriati, penipu, pembohong, bagaimana itu? So, Gita, it says, Kama Krodha Loba is the gate to going to the hell. It's only that the three. How about if we cheating or liar like that also considered. Any type of sinful activities will bring us to Naraka. Yeah. Segala kegiatan yang berdosa akan mengantarkan kita menuju neraka. Tapi akarnya itu di dasar 3 itu harus Krishna.
Repot? Masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu ya katanya. Mana? Diskusi di sana. Yang mau bertanya sedikit tentang masalah kesederhanaan hati. Seperti dalam kelas kemarin juga menyerahkan bahwa agar tidak tukar itu kita harus sama di mulut dan di hati. Saya jadi ingat salah satu kelasnya Silatul Bina Suami yang mengatakan, menyebutkan salah satu contoh sederhana itu adalah misalkan kalau kita mau pesan kita bilang, atau kita mau kita bilang. Tapi kadang kita menghadapi situasi, misalkan kita bertamu di suatu tempat yang baru yang kita nggak kenal, misalkan kita masih lapar, kita mau bilang more, mungkin akan menghabisi pesan tuan rumah dan bisa membuat orang lain jadinya kekurangan. Dalam situasi seperti itu, kalau kita misalkan kita bilang more, kita takut menghabisi pesan atau mengganggu jatah orang lain. Tapi kalau kita diam seperti nasnya itu, apakah kita jadinya kesannya jadi durka gitu? Gimana? Apa yang harus kita lakukan pada sebuah situasi seperti itu? The Buddha Prabhu asking about how to be simple. And to be simple, that means what is there in the heart and what is we say or what is our laksana should be same. What our action should be one line should be same. But the Gurudev give one example how to be simple. The simple example of the simple way. The Gurudev said that like when we take prasad, but other devotee want to give more like that, but we say, oh, I'm full, then like that. But still, actually, in our belly, we are not yet fully satisfied like that. But we say, oh no, like that. So now he gave example that when we are as a guest in the devotee's house or in the new place like that, when the host give us prasadam, when we are still not yet fully satisfied or still hungry, still there. But if we asking more, that when we are worried that the other devotees or the other person may not get that prasadam like that. So is that if we thinking like that, is that considered as Things are there. What exactly you ask to know? apa These yang two things he said. Maybe somebody who cannot get, therefore I gave up my prasad. Again if he is saying I am hungry, I need more prasad. So in the mouth I am saying no, I don't need. These two things together he said. What exactly he wants? apa yang Prabu ingin Prabu ketahui, karena ini dua hal yang berbeda. Jelaskan. In order to be simple, we should say what is there in our heart. For example, when we need more, You should say more. Give more. and other side, if we Take more. it maybe the heart will lack of prasad. Empty. You can't take everything, then prasad will be empty. In that situation, what should we do? No, then you say, I'm okay, happy with this. If you want to share that prasad with others, then you say, I'm happy. That is not crookedness. Because you want that everyone should get little prasad. If I will take 5 rasgulla, then other 3 cannot get. So I am one rasgulla, I am satisfied. That understand. Two things can go together. Ada dua hal yang berbeda di sini. Kalau kita berpikir untuk kepentingan orang lain, itu tidak disebut krokel.
Tapi kalau kita masih lapar, kita ditawari, ya, kita tidak mengatakan, wah ini ya. Padahal tadi sisi kriok-kriok itu yang disebut. Kalau memang ditawari ya terima aja kalau memang masih lapar gitu. Tapi kalau berpikir untuk kepentingan orang lain mungkin ya memang persiapan yang terbatas, mungkin kita banyak orang, ya kita harus mempertimbangkan yang lainnya. When you are sacrificing for others, you should be satisfied. Jika kita mengorbankan kepentingan diri kita untuk kepentingan yang lainnya, ya itu harus kita berpuas hati dengan itu. Okay. Saya hanya ingin menyatakan dalam keseharian guru yang paling pantas untuk kita pertimbangkan. You want to know what is the appropriate guru to be our example in our daily life. You have accepted Guru? Apakah kamu sudah menerima guru? Belum ya. Belum. Prabhupada is our example. Prabhupada adalah contoh kita. Jadi jadikan Prabhupada sebagai contoh utama kita dulu. Ya. Nanti kalau Prabu sudah menentukan pilihan kepada siapa Prabu akan berlindung, jadikan dia sebagai contoh kita, panutan kita. Okay. Jai Sri Bhagavad Gita ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita Mahapanishad ki jai. Bhagavatam Purana ki jai. All glory to Hare Krishna. All glory to Hare Krishna. All glory to Hare